Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ramadhani dari S1 Teknik Sipil Offering B dengan NIM 21053617231. Di sini saya akan membuat presentasi mengenai ujian tengah semester dengan matkul bahasa pemrograman dan aplikasi komputer menggunakan Visual Basic. Nah, langsung saja kita menuju soalnya. Yang pertama, kita disuruh untuk menghitung properti dari penampang, yaitu saya di sini mendapatkan penampang I. Propertinya adalah luas penampang, titik berat, statis momen, momen inersia, dan sumbu utama penampang. Nah, untuk yang yang kedua adalah kita harus menghitung dalam balok. Di sini saya mendapatkan balok cantilever dengan beban merata setengah, yang mana nantinya gaya dalam balok ini yang kita cari adalah RPA, RHA, MA, dan juga di sini disediakan titik C yang artinya kita harus mencari MC, DC, dan juga NC. Nah, untuk yang selanjutnya adalah berhubungan dengan perhitungan dari nomor 1 dan nomor 2, yaitu menghitung tegangan dari penampang. Nah, tegangan dari penampang ini yaitu dihitung tegangan normal, tegangan lentur, tegangan atas bawah, tegangan majemuk, serta tegangan geser yang terjadi pada penampang. Nah, untuk itu langsung saja kita ke codingannya. Nah, untuk codingan dari menghitung penampang, kita harus menyiapkan dahulu B1, H1, B2, B3, H3, dan B2, H2. Nah, yang nantinya kita akan mendapatkan luasan total dari penampang. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kita harus mencari titik berat penampang. Nah, kenapa saya menggunakan if? Karena mungkin setiap penampang itu berbeda-beda, tidak selalu simetris, maka nanti kita hitung B1 terbesarnya itu kita bisa mendapatkan X berat penampangnya. Nah, kita bisa lihat ini adalah titik berat dari penampang yang kemudian dilanjutkan dengan perhitungan dari sumbu statis momen dari penampang. Nah, apabila statis momennya itu sama atas bawah atau kiri kanan, nah itu berarti menandakan bahwa hitungan kita benar. Nah, ini saya rumuskan X1 dan X2, X1 dan X2. Nah, itu X1 dan X2 harus sama, karena apabila tidak sama nanti banyak bergerak atau tidak sama dengan nol. Nah, setelah mencari statis momen, kita lanjutkan mencari momen inersia. Momen inersia yang dicari adalah IX, Y, dan IXY. Nah, kemudian kita mencari aktan atau sumbu utama. Sumbu utama dari penampang yang kita peroleh itu dicari berapa derajat saat dia mengalami inersia dengan data tertentu. Nah, kemudian setelah menghitung properti penampang, kita lanjut ke menghitung reaksi dalam balok. Nah, reaksi dalam balok kita menggunakan bahan cantilever, yang artinya nanti kita harus menyiapkan L, A, G, dan C dengan syarat A harus lebih besar dari L atau A kurang dari 0. Nah, nanti bila ini terjadi, itu tidak bisa dihitung. Nah, syarat ini tuh benar-benar syarat yang harus dihindari ya, A lebih besar dari L, karena tidak mungkin beban itu lebih besar daripada lengan strukturnya. Nah, syarat-syaratnya ditulis dahulu, kemudian dicari RPA, MA, dan FA. Nah, kemudian kita mencari kemungkinan lain. Apabila C lebih besar dari L min A, maka hitung momen C-nya itu tidak berada di luar balok, tapi berada di dalam balok. Kemudian dihitung DCM CNC, yang seperti saya katakan tadi harus ada C yang kita uji, dan datanya digunakan untuk mencari nilai pada tegangan penampang. Nah, kemudian kita keluarkan nilai-nilainya. Untuk yang selanjutnya adalah menghitung tegangan dari penampang. Kita siapkan dahulu propertinya, kemudian kita hitung tegangan penampang, tegangan lentur, tegangan geser, serta tegangan majemuk. Nah, untuk laporannya sendiri, kita ada pendahuluan yang
isi dengan ya beberapa kata atau kalimat yang mendefinisikan tentang tugas. Kemudian flowchart. Flowchart ini yang pertama adalah flowchart dari properti penampang, yang kedua adalah kayak dalam balok. Ya seperti itu tadi urut-urutannya, bagaimana dia sampai bisa mengeluarkan nilai-nilainya, serta yang ketiga adalah tegangan dari penampang. Nah, kemudian dihitung yang ini coding dari setiap subroutine, coding dari ini tadi kita masukkan ke dalam laporan ya. Kita pisahkan menjadi coding dari menghitung properti penampang, lalu coding dari kayak dalam balok, dan yang terakhir adalah tegangan dari penampang itu sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kita screenshot dari langkah-langkah pemrograman. Yang pertama, membuka aplikasi, menyiapkan project, kemudian menyiapkan objek kontrol, dan yang lain sebagainya. Kita menulis coding sesuai dengan rumus-rumus dari soal yang kita peroleh. Kemudian secara teliti ya, harus secara teliti, karena bila salah ini maka akan terjadi error. Nah, ini dari kode properti menampang, ini coding-coding dari properti SI1, SI1, atau biasa kita sebut dengan statis momen tadi, kemudian lanjut ke momen inersia, dan yang lain sebagainya. Nah, ini tadi kan tampilannya kurang menarik yang sebelumnya, yang di atas ini. Nah, ini kurang menarik, kemudian kita ubah agar lebih bisa memanjakan mata, atau visualisasinya kita mainkan menjadi seperti ini. Kita beri visualisasi soal seperti ini, kemudian kita menyimpan formnya, menyimpan project, serta mengeksekusinya dalam bentuk XC. Nah, kita mencoba demonstrasi soal seperti ini, 30-10, yang elemen keduanya 60-15, dan yang ketiganya 10 dan 30. Untuk beban dari dalam baloknya itu menggunakan Q, L, dan C, dan A seperti berikut. Q, A, L, dan C. Nah, kita coba demonstrasinya. Yang pertama, kita jalankan programnya dulu. Yang tadi ada 30, yang di sini 15, yang ketiga tadi 30, satunya tadi adalah 10, keduanya tadi di sini 60, dan 10. Seperti ini sama ya, 40 10, 60 15, dan 30 10. Nah, kita coba hitung penampangnya. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita masukkan panjang balok, tadi itu ada 8 meter, panjang baloknya itu 5 meter, nilai Q-nya 200, D-nya 2, kayak N-nya 0, dan N-nya 0. Nah, samakan 205,82. Nah, di sini kemudian kita hitung reaksi baloknya. Nah, kali ini bisa dihitung, harus ada teks keterangannya. Kemudian kita menghitung tegangan. Nah, seperti ini kita mendapatkan. Nah, langsung kita uji luas penampangnya 515 sama dengan 40, 1750 sama, terus momennya, terus momen sembunyinya pun juga sama, 39,375. Momen inersia X-nya ditambah 1.010.000, momen inersia Y-nya kita memperoleh 61.000, momen inersianya IX sama dengan 0 dan suhu utama penampang sama dengan 0. Nah, ini match berarti dengan coding-coding yang telah kita lakukan. Nah, untuk dalam balok, kita memperoleh RPA 1000, MA 5.500, hanya 0 karena tidak ada kaya. DC-nya itu yang di DC ini 1000, nah match kan. MC 3.500, dan NC kan kayak 0. Nah, kemudian kita lanjut menghitung dengan penampang. Nah, di sini kita menggunakan MPa sebagai satuannya. Nah, dilakukan perhitungan komputer dan perhitungan manual benar-benar sama, 138, 131, dengan majmuknya ini 131, 145, benar-benar match. Nah, biasanya pun juga ada 3,5, 3,4. Ini ada beberapa
pembulatan yang dilakukan. Nah, mungkin demikian. Nah, ini hasil dari pengujian di komputer dan ini dari perhitungan manual. Nah, hasilnya sama, artinya rumus yang kita masukkan ke dalam program sesuai dengan rumus-rumus yang telah digunakan baku. Jadi memenuhi siap, objek mengadil, data balut, dan yang lain sebagainya. Nah, seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.